Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita akan bahas subtema 2 ya, benda dalam kegiatan ekonomi. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntut. Menggunakan playlist ini linknya ada di bawah di kolom deskripsi, atau langsung saja di tab di channel, masuk ke dalam channel dan dicari playlistnya adalah kelas 5 buku tematik. Oke, kita bahas sekarang. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Pada minggu siang, Lani asyik nonton televisi. Di televisi ada iklan sirup, ya. Lani terpengaruh iklan sirup di televisi. Lani ingin membuat es sirup. Lani kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata ada gula di dapur habis. Ibu lalu minta Lani untuk membeli gula di warung. Dengan senang hati Lani membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan sirup terdapat 2 penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu sirup termasuk zat campuran air dan gula, tapi ini campuran yang homogen. Ya, karena keduanya tercampur sempurna. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Ya, airnya zat tunggal. Ya, air ini adalah zat tunggal dan gula juga zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Airnya zat tunggal, ya, gulanya zat tunggal. Kalau dicampur ya jadi zat campuran ya. Bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran? Zat tunggal, ya, ini terdiri dari satu jenis materi. Satu jenis materi, dalam hal ini adalah materi gula dan atau air ya. Ini lebih dari satu jenis materi, lebih dari satu jenis materi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia melihat, waduh, sirupnya kelihatannya enak ya. Pembelajaran 1, Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Karena disiarkan melalui media elektronik ya. Nah, ini ada sudah jawabannya. Ternyata adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja bentuk iklan elektronik? Kita lihat. Nah, ayo membaca. Iklan elektronik banyak jenisnya. Ada 3 diantaranya yang kita pelajari saat ini. Ketiga jenis iklan tersebut adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Nah, iklan televisi dan internet itu sangat mirip. Yang beda adalah iklan radio nanti. Bagaimana karakteristik ketika iklan elektronik tersebut? Ayo baca satu persatu uraian singkat berikut. Iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya radio adalah media yang mengandalkan pendengaran ya, untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan radio hanya didengarkan melalui audio ya, atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice, suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik ya, bisa voice, bisa musik, perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis ya, dan efek suara-suara yang tidak beraturan maupun suara alam ya. Jadi efek suara misalnya piring pecah atau apa, itu efek ya, kita menyebutnya seperti efek. Nah, iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Nah, yang ketiga yang mirip banget ini adalah iklan internet. Ya, iklan internet adalah iklan ditampilkan melalui jaringan internet. Ya, bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang hanya dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan
perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Jadi iklan internet lebih variatif, ya. Suara saja bisa, tapi jarang kalau suara saja. Kebanyakan kalau nggak gambar saja, gambar, ya, jarang suara saja ya, gambar, atau ya kalau iklan internet perpaduan gambar dan video. Ya, video ini bisa animasi atau manusia, ya sama dengan televisi sebenarnya. Jadi bisa audio visual atau visual. Nah, ini biasa kita menyebutnya visual, ya. Ini audio visual. Audio visual. Jadi lebih beragam internet. Nah, oke. Ayo mengamati. Perhatikan 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet berikut. Yang pertama, paparan iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio, perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai dengan konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah radio diperlukan untuk menciptakan suasana mendukung, ya, skenario. Amati paparan iklan radio melalui naskah berikut. Ini adalah naskah iklan radio, ya. Iklan pewangi ruangan. Efek suara lalat seperti itu. Terus ada anak perempuan, "Mama, kamar adik banyak lalat." "Wah, mungkin karena bau tidak sedap, Dek." "Iya, Ma, tolong hilangkan bau tak sedapnya." "Tenang, Mama punya antinya." Suara semprotan nyamuk seperti itu. "Wah, wangi sekali, Ma." "Jelas dong, kan Mama pakai Segar Wangi." Biasanya kalau produk dibaca tegas dan dibacanya agak lambat, keraskan agak lambat, ya. "Jelas dong, Mama pakai Segar Wangi. Pewangi ruangan, bau tak sedap langsung KO." Gitar klasik bernuansa ceria, up and down. Jadi ada gitar klasik, ya, ding 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 gitu, ya. Ada narasi. "Gunakan Segar Wangi, bau tak sedap langsung hilang." Terus down out itu artinya suara mengecil. Nah, ini adalah iklan pewangi ruangan, ya. Jadi kita hanya bisa mendengarkannya. Jadi misalnya itu suara ada artis biasanya menyebutkan namanya. "Saya siapa?" gitu misalnya, ya. "Saya Agnes Monica, saya memakai pewangi ruangan." Misalnya seperti itu. Jadi dia menyebutkan siapa dirinya. Kalau di televisi nggak perlu, ya, kita bisa melihat wajahnya. Jadi "Saya Rano Karno," biasanya gitu. Jadi dia menyebutkan namanya juga, ya. Apa isi iklan radio yang dapat kamu amati dari naskah di atas? Berdasarkan naskah iklan radio dapat disimpulkan bahwa iklan radio yang akan dipaparkan berisi ajakan untuk menggunakan Segar Wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Nah, itu, ya. Sekarang paparan iklan melalui televisi, ya. Nah, semua yang bisa di televisi atau radio bisa di internet, tapi biasanya di internet ngambil dari yang televisi karena lebih menarik, ya. Tapi yang ada di internet belum tentu ditayangkan di televisi. Nah, itu bedanya. Internet lebih variatif. Sekarang kita bahas paparan iklan televisi, ya. Kita fokus ke sini dulu. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dibuat dalam skrip, ya, atau naskah dan paparan cerita. Sketsa gambar disusun berurutan sesuai naskah, ya. Membuat seperti ini dulu, sketsnya dulu, ya. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan dibuat di rumah produksi atau PH, production house, ya. Orang biasanya menyebutnya PH atau production house, dalam bahasa Indonesia itu rumah produksi. Berikut contoh paparan iklan. Jadi membuat rancangannya seperti dulu, membuat sketsnya dulu. Ini gambaran tangan biasanya. Berdasarkan gambar iklan melalui televisi di atas, kamu dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Jadi tidak asal, ya, benar-benar dirancang, ya. Bikin skateboardnya seperti ini dulu. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar hanya dengan permen karet Planet Segar misalnya, ya. Mulutmu akan terasa segar sesegar habis gosok gigi, ya. Oke. Jadi ini orang gosok gigi terus ternyata nggak perlu gosok gigi lah kalau ingin segar.
pakai permen saja misalnya kalau tidak sempat. Nah, itu contoh lain adalah paparan iklan melalui internet. Nah, kalau internet bisa dalam bentuk gambar atau gambar yang dianimasi seperti ini. Ya, yummy, mie instan saat bersantai jadi semakin hangat. Atau bisa video juga seperti ini. Ya, sebelum YouTube-nya Pak Ali kalian dimulai kan kalian biasanya melihat iklan dulu ya, itu aja sebagai contohnya ya. Salah satu contoh iklan yang dipamerkan di internet, iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner. Ya, iklan jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar di sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan bermerek Yummy Mie. Nah, mie-nya Yummy ya. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yummy Mie merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun semakin hangat dengan ditemani Yummy Mie. Nah, seperti ini namanya iklan banner ya, jenis iklan banner. Biasanya kalau kita buka website ada iklan seperti ini, banyak malah ya. Iklan di internet juga bisa mirip sama televisi ya, artinya gambar bergerak seperti mirip seperti ini bisa, atau bahkan sama persis ya. Ayo berlatih. Biasanya kalau iklan di internet lebih panjang karena biayanya lebih murah. Ayo berlatih ya. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Sekarang coba kamu pilih satu bentuk iklan elektronik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Buatlah contoh iklan elektronik. Ya, cantumkan naskah iklannya. Jika iklan yang kamu pilih adalah iklan radio atau iklan televisi, kemudian tuliskan skrip dan papan ceritanya. Jika kamu memilih iklan internet, tempelkan iklan pada lembaran kertas. Selanjutnya buat kesimpulan isi iklan elektronik yang kamu buat. Tuliskan kesimpulanmu di bawah naskah iklan, ya, skrip dan papan cerita atau gambar iklan yang kamu buat. Presentasikan hasil berlatihmu dalam mengidentifikasi iklan elektronik di depan kelas. Kumpulkan hasilnya kepada Bapak Ibu guru untuk dinilai. Misalnya contoh iklan elektronik di sini saya akan bikin iklan internet ya yang mudah digambar ya. Nah, iklan internet misalnya bukan merek tetapi layanan masyarakat ya, menghadapi Covid, iklan layanan masyarakat untuk menghadapi Covid-19. Iklan layanan masyarakat ya menghadapi Covid-19 ya, media internet ya. Waktunya tidak usah ya, ini diganti bentuk ya, bentuk iklan banner ya. Jadi ini waktu diganti aja menjadi jenis banner ya, seperti ini kalau jenis banner ya. Nah, iklan ya, misalnya kita membuat seperti ini ya, kita buat rancangan ya seperti ini ya. Kita mari hadapi Covid dengan 3M misalnya. Mari hadapi Covid dengan 3M ya. Misalnya di sini terus dikasih ya, gambar virus Covid ya, Covid-19 ya. Ya, seperti ini. Satu ya, memakai masker. Nah, mungkin dikasih ilustrasi orang yang sedang menggunakan masker ya. Ini 2, mencuci tangan. Dan 3, menjaga jarak ya. Terus ini gambarnya langkah-langkah mencuci tangan ya. Mungkin dibagi menjadi 6 gambar langkah-langkah mencuci tangan ya. Agak dilebarkan sedikit ya. Di sini langkah-langkah mencuci tangan
Jadi ini kita hapus dulu. Oke. Ya, di sini ada langkah-langkah mencuci tangan, itu menjaga jarak ya. Ini gambar orang 2 meter misalnya. Nah, ini contoh. Ya, kesimpulan isi iklan ya ini adalah iklan layanan masyarakat. Adalah iklan layanan masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 misalnya, ya, dengan cara prosedur kesehatan 3M, ya, oke, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, atau biasa kita kenal dengan social distancing, ya, kita tambahkan bahasa Inggrisnya ya, social distancing. Ya, seperti ini ya. Oke, jadi ini contoh iklan layanan masyarakat. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi bikin iklan di sket dulu baru dibikin animasinya. Mungkin kalau perlu animasi ya. Jadi ini bisa dalam format JPG atau kalau dianimasikan nanti dalam format GIF. Ya, bisa gambar GIF. Oke. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik, salah satunya iklan televisi. Sekarang pilihlah salah satu iklan televisi yang menarik menurutmu, tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam televisi yang kamu anggap menarik dalam bentuk gambar iklan. Buat gambar semenarik mungkin pada kotak berikut. Ya, tadi menggambar benda yang ada di iklan televisi. Ya, Pak Ali tadi sudah menyiapkan. Di sini adalah iklan layanan masyarakat ya menghadapi virus corona. Ya, ini adalah gambarnya. Jadi ini saya kecilkan saja. Di iklan ini jangan panik ya. Jadi ini adalah virus corona seperti ini bentuknya ya. Apa yang harus kita lakukan? Kan menarik kan kayak gini ya. Jangan menyentuh muka. Ya. Kemudian yang kedua, gunakan masker. Ya. Kemudian yang ketiga, ini dijelaskan, ini namanya iklan layanan masyarakat, jaga jarak. Ya, 1,5 sampai 2 meter. Ya. Kemudian yang keempat, waspada menyentuh barang bersama. Ya, ada handle pintu atau macam-macam ya. Jadi ini kan kelihatan menarik. Ya. Ini adalah cara cuci tangan ya. Seperti itu. Ya. Oke. Wah, ini enggak usah loh ininya. Ya, jadi oke, ada 7 langkah ya. Kalian bisa lihat, gunakan iklan, gunakan masker gitu ya. Keywordnya nanti akan muncul untuk COVID-19. Oke. Jadi itu contohnya. Hasil kreatifku menggambar benda yang dalam iklan televisi ya ini. Ya, kita berkreasi untuk menggambar. Di sini bendanya adalah virus ya. Bendanya adalah virus seperti ini. Ya. Oke. Oh, dulu waktu itu masih 2 kasus, sekarang 1 juta kasus. Oke. Jadi mungkin seperti ini kan. Ini seperti lingkaran ya, lingkaran terus ada gininya. Tapi yang terkenal itu ada 7 langkah ya. Yang terkenal itu adalah 3M, 3 langkah mudah ya. Menggambar benda yang ada dalam iklan TV. Ya. Mari hindari virus corona. Hindari virus corona COVID-19 dengan 3M. Ya, prosedur kesehatan 3M ya. Contohnya seperti ini ya, sederhana saja. Oke.
Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan Udin, Siti dan Edo bersama-sama menggambar minuman. Ya, Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol, Siti menggambar minuman ringan manis, Edo menggambar secangkir kopi ya yang gambar mereka cukup bagus, dan Pak Ali di sini menggambar virus ya. Sekarang isunya misalnya ini sedang dalam pandemi ya, virus corona. Amatilah gambar karya Udin, Siti dan Edo berikut ini ya. Di sini adalah air mineral. Aku ada ya, cukup menarik ya. Gambarnya mudah ya. Gambar tutupnya seperti ini ya, terus botolnya seperti ini ya. Oke, terus dikasih labelnya. Aku ada gitu ya. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Ya, air mineral termasuk zat tunggal? Sebenarnya enggak ya. Kalau air ya mineralnya ini yang bikin enggak tunggal ya, tapi mungkin untuk sementara dianggap zat tunggal dulu ya. Nanti kalau sudah di SMA nanti bukan zat tunggal itu. Mineralnya ini bukan air, mineral adalah zat-zat yang tertampur di dalam air ya. Jadi untuk sementara kita anggap zat tunggal dulu ya, dianggap zat tunggal untuk sementara ya. Jadi beda kalau yang zat tunggal itu aquades air hasil destilasi. Kalau air mineralnya ini yang bikin tidak zat tunggal ya. Itu catatan ya, di buku ini dianggap zat tunggal. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia, kecuali le mineralia, ada manis-manisnya. Iklannya. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam 1 hari 1 malam. Ya, 8 liter loh ya, ingat. Ya, air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan akan 8 liter air. Tapi ya 8 liter air tidak semuanya dari minuman loh ya, dari buah dan lain-lain. Minuman ringan manis yang digambar Siti seperti ini, Dogan Fresh ya, degan maksudnya. Ya, minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi bentuk cairan. Akan tetapi minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Ya, di sini ada gulanya, mungkin ada garam, ya. Jadi ada air dan mungkin ada zat-zat lain yang dibentuk oleh degan itu sendiri ya. Secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo seperti ini. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan, merupakan zat campuran. Ya, zat campuran. Akan tetapi secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan ini heterogen. Karena ampasnya itu ada di bawah. Di sini ada ampasnya. Kalau yang ini bener-bener enggak ada, nyampur bener-bener nggak bisa dilihat. Ya, ini campuran heterogen. Ya, heterogen. Ya, kalau ini campuran homogen. Oke ya. Kamu telah memahami tentang materi ya, zat tunggal, zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal dan campuran itu? Ini kita akan bahas satu persatu. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruangan dan mempunyai massa, itu adalah materi. Ya, bisa dikatakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ada 2 syarat jadi materi ya, menempati ruang dan memiliki massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, oksigen atau udara. Materi banyak jenisnya. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Tunggal ini masih dibedakan, nanti ada unsur dan senyawa. Campuran ini kita bedakan menjadi ada 3 nanti kalau sudah SMP ya. Ada yang homogen dan heterogen. Heterogen masih disebut homogen, masih ada lagi. Di antaranya homogen dan heterogen ada suspensi nanti.
atau koloid. Jadi memang banyak ini ya, banyak pembagian-pembagian nantinya. Jadi untuk sementara ini dulu ya dipahami. Ya, materi banyak jenisnya, dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair dan gas untuk jenisnya. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Itu diingat dulu ya, dihafalkan. Nomor 2, zat tunggal. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Nah, ini sudah dibedakan ya, unsur dan senyawa. Nanti unsur adalah zat kimia yang dapat dibagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, unsur adalah zat kimia yang tak dapat. Ya, benar. Jadi unsur kata kuncinya adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Emas nggak bisa dipecah menjadi apa-apa lagi. Emas ya emas. Nah, itu unsur emas ya. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non logam. Tadi Pak Ali menyebutkan emas. Emas adalah unsur logam. Ya, contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non logam antara lain adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Yang kedua, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Ya, contohnya adalah garam, air, dan gula. Garam ada unsur natrium dan klorida, air ada hidrogen ya dan oksigen, gula ada unsur karbon, oksigen dan hidrogen. C6H H11O6 kalau nggak salah. C6H11, C6H11O6. Nah, ini adalah gula, lebih dari satu unsur. Nah, natrium, klorida, hidrogen, oksigen ini disebut unsur ya. Sekarang adalah campuran. Campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Ya, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi, ya, zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup benar-benar merata. Kita nggak bisa membedakan mana airnya mana sirupnya lagi. Campuran gula, pewarna, dan air ini merata. Misalnya oralit itu air dan garam itu benar-benar merata. Udara adalah campuran gas-gas itu benar-benar merata. Kemudian adalah campuran hidrogen, adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran hidrogen antara lain adalah air kopi tumbuk, ya di bawah ada ampasnya, dan air tanah, air dengan minyak ini tidak bisa bercampur. Oke. Buatlah kesimpulan tentang materi berdasarkan uraian di atas. Buatlah kesimpulan dalam bentuk bagan tentang materi lengkap dengan jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya, beserta contohnya dan bentuk diagram seperti ini. Ya. Nah, di sini materi. Ya, materi tadi kita bedakan ya, mulai mana? Mulai sini ya. Materi adalah segala sesuatu yang menempati dibagi dulu ya. Materi banyak jenisnya dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Ini kita bikin homogen dan heterogen dulu ya. Materi ada zat tunggal, ada campuran gitu ya. Zat tunggal, ada campuran. Ya, zat tunggal ini dibedakan menjadi dua, unsur dan senyawa. Di sini unsur, ada senyawa. Unsur bisa emas, ya, bisa hidrogen, ya, bisa oksigen, ya. Ini ada udah komplit ya, emas atau besi, ya, platina dan lain-lain, tembaga misalnya, atau hidrogen, oksigen ini yang gas, ya, atau karbon. Ya, di sini belum ada karbon. Ya, ini contoh-contohnya senyawa. Nah, ini contohnya air, garam, gula. Ya, sedangkan campuran bisa homogen dan heterogen. Contohnya homogen adalah air gula, air garam, ya.
misalnya soft drink, air garam, ya ini adalah contohnya oralit ya. Ya. Nah, sedangkan nitrogen contohnya adalah tidak bercampur secara sempurna ya, air sungai ya, misalnya air sungai atau kopi tubruk ya, kopi tubruk. Ya, kopi tubruk itu kopi tumbuk itu ya. Nah, ini adalah heterogen. Air dengan pasir, ya, air dengan pasir. Nah, ini air sungai ini ada pasirnya, ada serpian-serpian apa lain, heterogen yang jelas. Air dengan minyak, air dengan minyak. Ya, ini adalah contoh dari yang heterogen. Kita lanjutkan lagi. Di sini, ayo mencoba. Kamu telah mengetahui adanya zat campuran homogen dan zat campuran yang heterogen. Apakah kamu sudah bisa menuliskan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen? Coba sekarang lakukan percobaan ya di bawah ini. Selanjutnya berdasarkan hasil percobaanmu tuliskan perbedaan antara zat campuran homogen dan heterogen. Lakukan percobaan secara berkelompok. Satu kelompok minimal terdiri atas 6 anak. Bapak atau ibu guru akan membantumu membagi kelompok dan mendampingimu melakukan percobaan. Setiap kelompok membuat 2 percobaan. Untuk melakukan 2 percobaan, anggota kelompok dibagi menjadi 2. 2 percobaan harus dilakukan setiap kelompok membuat larutan air, gula, dan air kopi. Adapun bahan peralatan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Ya, peralatan adalah gelas plastik transparan ya biar bisa dilihat hasilnya, sendok plastik, air, gula putih, dan bubuk kopi. Ya, percobaannya sederhana saja, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, percobaan pertama masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya masukkan gula putih ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk gula hingga larut dalam air, diamkan beberapa saat. Percobaan kedua, masukkan air dalam gelas plastik transparan, selanjutnya masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk hingga larut dalam air, diamkan beberapa saat. Kemudian bandingkan kedua larutan bersama teman atau kelompokmu. Buat laporan hasil percobaanmu dengan menuliskan hal berikut: nama anggota kelompoknya siapa, percobaan yang dilakukan, alat bahan yang digunakan, hasil percobaan, dan presentasikan laporan yang kalian buat di depan kelompok lain. Kemudian kumpulkan laporan kepada bapak dan ibu guru. Hasil laporan anggota kelompok misalnya Ali, Budi, Citra, ya, dan Doni, A, B, C, D. Ya, percobaan yang dilakukan adalah membuat larutan homogen dan heterogen. Membuat larutan homogen dan heterogen. Ya, alat dan bahan percobaan. Alat dan bahan percobaan adalah ini tadi ya, yang ada di sini. Ini aja kita kopikan, ya kalian tulis ulang. Ya. Nah, ini adalah alat dan bahan. Ya, ini tulis ulang saja di sini. Ya, saya kecilkan ini sebagai simbolik saja. Ini yang harus ditulis ya, alat dan bahan. Oke. Hasil percobaan, sifat larutan gula. Ya, sifat larutan gula, larutan adalah bersifat homogen. Larutan homogen karena gula benar larut. Sudah tidak kita lihat lagi ya kristal gula di dalam larutan. Sudah tidak bisa kita amati adanya kristal gula dalam larutan. Sedangkan sifat larutan kopi adalah larutan heterogen. Ya, heterogen karena di bagian bawah ya terdapat endapan kopi. Oke. Kesimpulannya ya, larutan
homogen adalah larutan di mana unsur ya atau zat penyusunnya sudah bercampur merata, ya, di mana zat penyusunnya bercampur merata. Sedangkan larutan heterogen adalah larutan di mana zat penyusunnya tidak tercampur merata. Oke, ayo renungkan apa yang sudah kamu pahami dari pembelajaran di atas. Tuliskan dalam kolom berikut. Pertama, kita memahami tentang iklan. Kita memahami iklan dengan 3 media, yaitu media radio, ya, televisi, dan internet. Ya, kita juga memahami dan mempraktekkan, ya, dan mempraktekkan, ya, jenis-jenis materi, ya. Kerjasama dengan orang tua, zat campuran adalah zat tunggal yang selalu kamu temui dalam zat campuran dan zat tunggal adalah sesuatu yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya air minuman, adonan masakan, ya, adonan masakan atau kue yang dibuat ibumu. Sekarang coba kamu tanyakan cara ibu membuat makanan yang pernah disajikan buat keluargamu, misalnya adonan bakwan, kue atau minuman. Tuliskan adonan bahan yang ibu sampaikan, tulis juga zat atau campuran adonan yang ibu buat. Tuliskan dalam buku tugas hasil tanya jawab kamu dengan ibumu, kumpulkan kepada bapak ibu guru untuk dinilai. Kalau kalian pingin channel resep, ya, Pak Ali juga punya di sini. Jadi bisa dilihat di sini kumpulan resep masakan yang dimiliki Pak Ali, ya, di sini, ya. Jadi nanti akan saya untuk referensi, ya, untuk misalnya kalian ibu sedang sibuk, bisa mencatat apa yang ada di sini. Ya, ini adalah penyusunnya ada di sini, ada susu, ada macam-macam, ya, komplit. Banyak sekali, bakwan juga ada di sini, ya. Nah, di sini bakwan dan enak yang cari-cari gini aja, ya. Komplit di situ banyak. Jadi kalian bisa di sini, nanti saya berikan linknya juga untuk ini, ya, referensi masakan. Oke. Untuk video ini cukup dulu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya di pembelajaran 2. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.